Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oh, ternyata hujannya udah selesai ya. Alhamdulillah. Hari ini hari Selasa 18 Maret 2025 atau bersamaan dengan 18 Ramadan 1446 Hijriyah ya. Jadi begini teman-teman ya. Saya mau meluruskan dulu beberapa hal, tapi sebelum itu mohon maaf, saya break sebentar. Ya. Jadi ada hal yang mau saya luruskan dulu tentang dakwah. Teman-teman semuanya, para pemirsa yang saya hormati ya, namanya kita berdakwah itu bukan sebuah pekerjaan, itu sebuah kewajiban ya. Jadi menjadi dai, sebagai menjadi pendakwah itu bukan sebuah pekerjaan, dan itu juga bukan sebuah profesi ya. Itu adalah sebuah kewajiban. Di mana dalilnya? Balighumul minal ayat. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kalaupun ada ilmunya, itu hanya untuk mempertajam, memperdalam. Itu hanya untuk melengkapi dan juga menjadi senjata utama dari kita berdakwah. Kenapa saya katakan gini? Karena banyak orang Islam di Indonesia salah paham. Dikiranya yang namanya asatis wal asatizah, yang namanya alim ulama itu, yang namanya pendakwah itu ibaratkan sebuah pekerjaan. Ya salah lah. Itu adalah sebuah kewajiban ya. Semua orang berkewajiban berdakwah. Kenapa? Dakwah itu artinya mengajak. Ya. Dakwah itu artinya mengajak, bring in. Ya, mengajak. Ya. Kita mengajak orang untuk apa? Seringkali salah satu ayat dalam suratul Baqarah kita singgung kan? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Di situ kan kita mengajak orang untuk berislam secara kafah. Kafah itu bisa diartikan macam-macam. Ada yang diartikan menyeluruh. Ada yang diartikan sungguh-sungguh. Kalau saya mengartikannya semuanya. Menyeluruh, keseluruhan, sepenuhnya, seutuhnya, dengan utuh, sepenuh hati, tanpa paksaan. Itu kan yang kita sering lakukan. Itu yang kita sering singgung. Kenapa kita wajib berdakwah? Kenapa kita wajib mengajak orang untuk berislam secara utuh? Karena masih banyak orang yang berislamnya itu tidak utuh. Bukan berarti kita menjalankan Islam ahlus sunnah wal jamaah dengan beberapa bid'ah hasanah yang kita lakukan, bukan berarti kita tidak berislam secara utuh. Oh enggak begitu. Itu hanya narasi sesat dari yang ngakunya aswaja, ngakunya ahlus sunnah wal jamaah, tapi tauhidnya aja dibagi 3. Ya siapa lagi kalau bukan Wahabi ya, dengan mengatakan Allah itu memiliki
anggota tubuh. Nauzubillahi min zalik. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak diserupakan dengan apapun, termasuk dengan kita manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu punya anggota tubuh, punya tangan kanan, punya kaki dan sebagainya, itu sesat. Walaupun itu hanya qiyas, itu sesat. Ya. Nah, itulah Wahabi yang ngakunya paling aswaja, ngakunya paling salafi. Alah pret, saya bilang. Bukan salafi itu, salah pret. Yang kayak gitu itu. Gak usah diikutin, gak usah dengerin. Dan mereka ini juga orang munafik, munafucek. Ya. Katanya, oh ini Pak, dikira ndak ada Pak dalam zaman Nabi Pak. Gitu. Alhamdulillah. Katanya zikiran habis jamaah ndak diajarkan Nabi SAW Pak. Padahal diem-diem mereka juga ngelakuin. Zikir berjamaah habis sholat, diem-diem mereka ngelakuin juga loh. Cuma mereka nggak mau ketahuan aja. Diem-diem mereka juga ngelakuin. Pak, ceramah Ramadan sebelum tarawih atau habis tarawih ndak ada Pak di zaman Nabi. Padahal mereka ngelakuin juga. Pak, yasinan, haulan 7 harian, 40 harian, haulan 1000 harian ndak ada Pak di zaman Nabi Pak. Padahal diem-diem mereka dia ngelakuin. Cuman nggak kepengen ketahuan aja. Jaim istilahnya tuh. Ya. Udahlah sesat tambah dongok lagi. Itulah namanya Wahabi. Ya, cover up menjadi salafi padahal sebenarnya salah pret. Ya. Cover up ngakunya paling sunnah padahal kagak sunnah-sunnah banget. Malah melanggar sunnah. Bawa-bawa sunnah lah. Bawa-bawa ulama-ulama macam Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Banyak lah. Itu kan hanya orang-orang keparat aja itu yang menunggang nama Imam Nawawi dan Imam Syafi'i agar wahabisme mereka nggak ketahuan, agar kesesatan mereka itu nggak ketahuan. Dan mereka ini adalah golongan yang suka memalsukan syarah kitab. Ya, maksudnya contoh, misal nih, syarah kitab Bidayatul Hidayah. Aslinya tuh nggak nyampe tebel banget, tapi ditambah-tambahin. Atau syarah kitab Bulughul Maram. Aslinya nggak tebel banget, tapi ditebel-tebelin. Ya karena untuk kepentingan mereka. Jadi hati-hati dengan golongan ini teman-teman. Ngakunya si paling sunnah, padahal ngerusak sunnah. Ya, jadi yang benar itu kalau kayak gitu ya adalah sunatoloyo. Ya, sunatoloyo itu yang namanya. Ya, sontoloyo. Ya, bukan ahlu sunnah itu, ahlu suntoloyo. Yang kayak gitu. Ahlu suntoloyo wal bangsat. Yang kayak gitu. Gak usah diikutin, gak usah didengerin. Kalau bisa blokir semua itu. Ulama-ulama yang Wahabi salah pret. Ahlu suntoloyo wal jambreti itu. Kenapa saya bilang wal jambreti? Ya karena mereka ngejambret nama Imam Syafi'i, ngejambret nama Sunnah, ngejambret nama Imam Nawawi untuk kepentingan, untuk nutupin kebusukannya mereka. Makanya saya bilang ahlu suntoloyo wal jambreti. Aswaja juga ahlu suntoloyo wal jambreti. Itu aja. Kalau nggak senang temuin saya. Orang-orang Wahabi itu temuin saya akan kasih tahu kenapa diksi itu bisa keluar dari mulut saya. Saya tahu kenapa. Ya, yang paling fatal itu adalah membagi tauhid menjadi 3. Itu yang salah. Ya, ini ibaratnya mereka ini ngerusak Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dalam.
Bahaya itu. Ya. Makanya itulah kenapa kita wajib berdakwah agar agama Islam yang agama Allah ini ndak ada yang merusak dari dalam. Cuman kitanya ya sibuk dengan perkara-perkara dunia, sibuk dengan ya udahlah biarin aja lah, itu bukan ranah kita, bukan ranah kita lah, itu mah ranahnya para ulama. Kalau Anda baca kitab apa itu nama yang sering saya baca itu ya Risalah Fadail Amal, ya pegangannya Jemaah Tabligh, bab penyebab kerusakan umat Islam, kemerosotan umat Islam di zaman sekarang, salah satunya adalah ke ignorance dari kita, membiarkan umat Islam itu rusak, ya, dirusak oleh orangnya, pihak-pihak yang ngerusak Islam dari dalam, yaitu Wahabi, Salafret, ahlu Sontoloyo wal Jambreti. Dan juga mereka yang mohon maaf nih terpapar oleh paham-paham yang mohon maaf akan membawa mereka murtad keluar dari Islam. Hati-hati loh. Makanya kalau kita berdakwah itu bukan sebuah pekerjaan, itu bukan sebuah profesi, adalah sebuah kewajiban, teman-teman. Kewajiban mengajak orang untuk berislam secara utuh, bertauhid secara utuh, menjaga akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa laisa kamitslihi syai' secara utuh. Ya. Memang ada ilmunya, ada. Tapi itu untuk memperkuat, bukan untuk ibaratnya kita mendapat ilmu, contoh gelar LC dari Mesir, dari Al-Azhar misalkan, untuk kita jadikan bekal untuk pekerjaan. Nggak ada itu. Itu hanya pelengkap aja. Ibaratnya senjata itu cuma peluru, amunisi aja, biar dakwah kita makin tepat sasaran, makin tepat guna, makin kencang, kekuatannya makin mantep. Dalam hal apa? Terutama dalam membendung pendangkalan akidah. Ya, dalam hal membentengi kerusakan akidah. Ini bahaya ini kalau nggak ditanggulangi nih kerusakan akidah ini. Bahaya teman-teman, bahaya sekali. Ya. Apalagi sebagian dari kita malah terpapar apa? Ajaran paganisme. Paganisme ajaran nenek moyang. Nggak cuma Yunani kuno atau Helenik kuno. Mesir kuno juga pagan, Arab kuno juga pagan. Ya. Pokoknya di luar Islam dan Judaism itu semuanya pagan. Ya, semuanya pagan. Yang benar-benar tauhid itu cuma dua, Islam dan Judaisme atau agama Yahudi. Ya. Yang jelas-jelas ya mengikut millah Ibrahim, millata Ibrahim, atau milleh Afram kalau bahasa Ibraninya itu. Jelas teman-teman. Yudaisme konsep ketauhidannya jelas. Ya, apalagi Islam. Ketauhidannya jelas. Ya. Jelas. Ya. Selain dari itu pagan semua. Karena menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain daripada Tuhan yang satu. Selain daripada Allahu Ahad. Allahu Echad. Kalau dalam bahasa Ibraninya. Ya. Allah atau Allahu Echad. Bahasa Ibraninya itu. Ya.
Allah yang Maha Esa. Allah satu, Allah yang satu. Ya, Allah yang tunggal. Titik, nggak pakai koma. Itu kewajiban, teman-teman. Kewajiban. Kewajiban. Bukan sebuah pekerjaan. Bukan sebuah profesi. Kewajiban. Supaya apa? Satu, kita nggak mengalami yang namanya pendangkalan dan pengerusakan akidah. Yang kedua, jangan sampai ada di antara kita yang murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama Allah adalah Islam. Titik, gak pakai koma. Ya, Islam adalah agama semua nabi. Jelas. Gitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ya pelurusan kesalahpahaman ini kiranya dapat mengubahlah pola pikir kita. Berdakwah itu bukan bekerja. Ini adalah kewajiban seumur hidup umat agama Allah agar membentengi saudara-saudari kita dari upaya paganisasi. Upaya paganisasi yang berujung kepada kemusyrikan yang tidak diampuni Allah Ta'ala kecuali kalau kita bertaubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.